Evi. Ketemu kembali Bu Evi, sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Bahan saya sudah dalam bentuk bahasa Inggris Bapak Ibu, jadi saya juga akan bahasa Indonesia saja supaya lebih efektif ya bagi saya juga. Ya, di sini saya mau minta tolong untuk Mbak Novi yang ini karena sejak pagi di kantor agak bermasalah ininya, sehingga saya bisa membuka ya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Nah, Bapak Ibu semua, salam kenal ya bagi yang baru pertama kali ketemu. Mohon izin saya mewakili Ibu Direktur yang ada keperluan mendadak Ibu, jadi saya yang akan mewakili Ibu Direktur di sini, Bapak Ibu semua. Nah, oke. Saya akan langsung saja Bapak Ibu, tetapi tadi dengan materi Pak Febri, kami mungkin beberapa hal menekankan, tetapi sudah disampaikan oleh Pak Febri cukup banyak Bapak Ibu ya, membuka wawasan sekali. Dan memang untuk workshop yang diadakan NBRI ini kita memang banyak ya Bu ya, paralel ya. Jadi memang ada kesinambungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan oleh NBRI selama ini. Ya, jadi sesuai dengan yang dimintakan kepada kami membahas tentang regulasi dan kebijakan. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita kalau ngomong sekarang ya mengenai energi nasional, nah sekarang memang yang selalu kita menjadi drive adalah komitmen kita untuk pemenuhan di dalam sisi penurunan emisi gas rumah kaca ya. Jadi seperti kita ketahui Paris Agreement di tahun 2015 ya. Oke, lanjut Mbak Novi. Di tahun 2015 ya. Bisa di slideshow ininya Bu. Oh iya. Ya. Oke. Mbak Novi tolong slideshow Mbak Novi. Dan mengikuti ya. Di laptop saya sudah sih Bu. Oh sudah, oke ya. Oke. Belum Mbak Novi, belum slideshow Mbak Novi. Di atas ada tulisan slideshow. Tayangan, maksudnya penayangan Mbak Novi. Mohon izin Bu, barangkali bisa di-reshare kembali. Jadi diulang ya? Ya, betul. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mbak Novi. Iya, tadi mungkin sempat terganggu ya. Oke, dari slide kedua Mbak Novi. Ya, jadi ini Bapak Ibu sebagian besar menurut saya sudah sering ya kita mendengar hal ini ya Bapak Ibu ya, mengingatkan kembali beberapa penekanan apa yang bisa mendrive pengembangan energi surya di Indonesia ya. Jadi untuk target kita untuk penurunan emisi gas rumah kaca itu menjadi milestone di tahun 2030 Bapak Ibu ya. Kita masih berusaha mengejar hal tersebut dengan posisi memang harus tercapai target di CAN Bapak Ibu semua ya. Jadi dulu penghitungan berapa sih penurunan emisi rumah kaca dari sisi EBT itu semuanya mengacu kepada CAN. Jadi harapan kita memang CAN itu bisa terjadi. Nah, kalau di sini saya kayaknya sudah lama ya kita tidak memasukkan CAN itu Bapak Ibu semua karena kita sudah punya energi transisi di mana CAN itu salah satunya 2025 ada 6,5 gigawatt, tetapi memang di sini beberapa kondisi realisasi terjadi perubahan Bapak Ibu semua ya di sini. Oke, nanti saya lanjut dulu. Ini adalah kondisi existing ya Bapak Ibu semua ya. Kondisi existing kita, ini kurang begitu kelihatan ya Mbak Novi ininya ya, mungkin ada penyesuaian. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kondisi saat ini posisi kita untuk mix RE itu baru 12,1%. 2025 bisa kita katakan 4 tahun lagi ya. Nah, ini kita orangnya nih masih orang-orang optimis nih. Tadi Pak Feby juga orang optimis. Apakah kita bisa mampu ya mengejar tahun 2025? Nah, juga beberapa hal yang di sini saya highlight Bapak Ibu. Strategi yang akan dicapai untuk kita bisa mengejar target itu adalah salah satunya implementasi rooftop ya. Jadi rooftop ini mungkin kondisinya yang saat ini terjadi bisa kita tahu bersama, tetapi kita adalah orang yang optimis ya Bapak Ibu semua ya, bahwa
semakin nanti masyarakat juga pimpinan melihat betapa PLTS atap ini bisa menjadi pendorong ya, pendorong bukan hanya dari sisi pemenuhan energi, tetapi juga banyak hal tadi Pak Feby sudah sampaikan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini adalah mengenai potensi, karena kita memang potensinya berlimpah ya Bapak Ibu ya. Jadi potensi yang berlimpah sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Nah, sama tetap Bapak Ibu untuk strateginya dari sisi kita memiliki hal yang potensi yang berlimpah adalah kita mempromosi implementasi PLTS atap peraturan ya Permen 26 2021. Selain juga untuk PLTS kita harapannya adalah RUPTL-nya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kalau kita ngomong RUPTL, kita bisa lanjutkan. RUPTL ya, kita sudah menyebutnya Green RUPTL, kita harapkan solar PV. Nah, ini jadi sampai 2030 dari IPP diharapkan ada 4,68 ya, 4, giga. Nah, jadi Bapak Ibu ya kita lanjutkan kembali dan sekarang kita kalau ngomong jangka panjang bahwa ada program pemerintah yang sudah dicanangkan mengenai net zero emission ya, betapa surya itu amat sangat menjadi primadona ya, amat sangat menjadi primadona. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu yang warna kuning, posisinya ini adalah yang masih publish Bapak Ibu ya, tetapi tim NZE sampai saat ini masih sedang menggodok pemodelan seperti ini. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat secara garis besar ya Bapak Ibu ya, betapa investasi semakin besar juga tadi mengenai tenaga kerja ya semuanya ini. Betapa dari sisi ketika transisi energi kita mengusung renewable energy, maka Indonesia sebetulnya dibangun. Kita membangun Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin hal yang tadi tidak disampaikan Pak Feby ya, tapi Pak Feby menyampaikan mengenai kualitas. Nah, ini tapi sudah kita bahas ya Bu Evi ya, kalau nggak salah workshop yang terakhir ya, mengenai industri modul surya. Jadi, walaupun kita kalau ngomong rooftop, nah rooftopnya akan ada dua sisi sebetulnya Bapak Ibu. Kalau dibangun dengan dana pemerintah ataupun oleh badan pemerintah, maka dia harus mengusung TKDN. Tetapi jika dibangun oleh mandiri seperti itu, maka memang tidak ada ketentuan kewajiban TKDN. Tetapi Bapak Ibu sebetulnya kita ini pasti mencintai produk kita sendiri ya. Kita selama kualitasnya bagus pasti kita akan mencintai produk kita sendiri. Jadi kami sendiri di satu sisi Bapak Ibu, selain kami juga sangat mendukung industri semakin bergerak, dengan kami juga membuat kajian Bu Ivi, kajian roadmap ya, tetapi untuk skalanya utilitas, kami beberapa kajian sudah kami sampaikan kepada Kementerian Perindustrian untuk bisa dibahas bersama. Kemudian kami juga mendorong supaya pabrikan Indonesia, modul surya khususnya, mempunyai akan memproduksi kualitas yang sejalan dengan kualitas internasional. Jadi ini baru satu sisi performanya Bapak Ibu, kita mewajibkan SNI wajib. Jadi per tahun ini sebetulnya, nah nanti Bapak Ibu bisa juga menjadi perhatian, modul yang beredar di Indonesia harusnya sudah mempunyai label sejak 7 Januari 2022. Tetapi ini untuk pemakaian bukan yang sudah dipasang Bapak Ibu yang beredar. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kami juga mengharapkan informasi Bapak Ibu dan juga dukungannya bahwa SNI yang modul yang beredar harus sudah berlabel SNI Bapak Ibu, baik yang produk Indonesia maupun yang produk dalam negeri. Nah, ini ada satu ketentuan yang kita bisa bahas di lain waktu Bapak Ibu. Nah, ini posisinya LS Pro-nya sudah ada 5 Bapak Ibu dan lab ujinya sudah ada 2. Jadi Bu Ivi sebetulnya bergerak Bu Ivi, bergerak ininya apa? Industri swasta pun bergerak. Nah, tahun ketika KSNI ini ada itu baru 1 lab ujinya, yaitu hanya BPPT. BPPT itu pun betul-betul kita pantau supaya ada lab uji ini karena lab ujinya mahal. Ini ketika pembangunan ini 50M. Bagi sebuah lab uji 50M itu termasuk besar. Jadi ketika Permen 2021 ini muncul itu memang hanya 1 dan akibatnya memang sempat menjadi tantangan, menjadi challenge. Nah, tetapi
kami waktu itu sudah melihat peralihan 1 tahun cukup ya. Nah, tetapi karena adanya pandemi, memang terjadi adanya perlambatan daripada pengurusan, sehingga memang di satu waktu ada terjadi penumpukan. Nah, tetapi ternyata swasta melihat hal ini sebagai keseriusan pemerintah dan dia melihat sebagai potensi, sehingga muncullah lab uji yang baru, namanya lab uji Qualis. Mereka sudah mendapatkan penunjukan kami dan dengan pendampingan kami untuk kami bisa memastikan lab uji Qualis ini mampu ya. Jadi mereka itu kita bantu untuk training, terus juga kemudian kita bantu expert untuk bisa menilai seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah ada 2 lab uji. Jadi sebetulnya swasta dan masyarakat juga melihat ini sebuah potensi untuk dikembangkan. Oke, lanjut. Nah, ini informasi Permen 26 ya, Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan tadi saya menghubungi rekan yang memang in charge di Permen 26. Ini saya menanyakan, sebetulnya saat ini bagaimana posisi kita? Apakah akan merevisi atau akan seperti apa? Jadi arahannya adalah implementasikan, Bapak Ibu. Dari Pak Menteri tetap arahannya adalah implementasikan Permen 26. Jadi memang dengan adanya kondisi saat ini tetap ada pembahasan-pembahasan Bapak Ibu ya, pembahasan-pembahasan untuk kita bisa mengimplementasikan Permen 26 ini. Nah, hal-hal yang disampaikan intisarinya ini Bapak Ibu, perubahan-perubahannya ya, mengenai ekspor ya, yang dulu 65%, sekarang 100. Nah, ini kita ngomongnya adalah implementasi sesuai peraturan. Kondisi yang terjadi bisa berbeda, tetapi penujuan ke pemenuhannya itu tetap dilakukan selama ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian yang akumulasi ya dari 3 bulan jadi 6 bulan ya Bapak Ibu. Kemudian juga pengurusannya dipercepat. Nah, beberapa yang menjadi amanat di situ misalnya ada carbon trading. Carbon trading adanya adalah pemilik PLT Asap dapat melakukan trading untuk penurunan emisi gas rumah kacanya. Nah, tetapi untuk carbon trading ini belum bisa kita bahas banyak karena memang masih pembahasan di sisi kami Bapak Ibu, dan kemudian kami juga dibantu oleh GIZ untuk bisa melihat. Jadi di sini kita masih menunggu turunan daripada PP ya. PP 98 ya tentang nilai ekonomi karbon. Di sisi Permen KLHK-nya juga masih belum keluar. Jadi nanti kita pasti akan harus ya mengacu kepada yang dikeluarkan oleh KLHK. Kemudian yang menjadi amanat juga adalah yang nomor 7 Bapak Ibu ya, pusat pengaduan. Jadi pusat pengaduan ini di bulan Mei sudah keluar Kepmen daripada Kepmennya Menteri SDM bahwa ini amanat untuk dibentuk. Amanat untuk dibentuk ya, dan kemudian posisinya saat ini Bapak Ibu pembuatan aplikasi sedang dalam proses, dan kemudian sedang dalam proses penyiapan untuk bisa dimanfaatkan. Nah, punya target sebetulnya 17 Agustus. Aplikasi ini sudah beroperasi sehingga memang komplain selama ini bersurat ke kami banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, tetapi nanti kalau ini menjadi center kan menjadi akses publik ya. Akses publik yang dimana semua kita bisa melihat. Beginilah kondisinya selama ini implementasi. Jadi kita harapkan memang nanti dengan ada sistem pengaduan ini sesuatunya menjadi jelas ya Bapak Ibu ya, bisa kita jadikan sebuah kondisi existing saat ini ya. Misalnya kalau memang ini sulit, ini apa, nanti kan kelihatan dari sini ya Bapak Ibu ya. Kita harapkan nanti 17 Agustus ada sebuah informasi dari SDM mengenai pusat pengaduan ini. Oke, lanjut. Nah, ini informasi saja Bapak Ibu ada. Jadi ada target kita di PLTS atap sebelah kiri, sebelah kanan adalah di sisi RUPTL, dan kemudian ada potensi mengenai PLTS terapung yang bisa kita gali ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini informasi yang sering kami sampaikan, ini juga kerjasama dengan IASR mengenai potensi ya Bapak Ibu ya, betapa besarnya potensi PLTS atap di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini informasi mengenai capaian sampai Juni Bapak Ibu. Kami sudah dapat dari Juni ya, dari PLN. Jadi betapa naik terus Bapak Ibu. Naik terus ya, dengan posisi linear sudah agak linearnya bahkan bukan linear ya. Posisinya selalu naik dengan
dengan sebuah tren Bapak Ibu ya. Jadi di sini posisi Juninya udah 63 megawatt, customernya juga sudah 5,8. Nah, ini Bapak Ibu beberapa hal yang bisa menjadi informasi bahwa masyarakat tetap menjadi peminat daripada PLTS atap. Oke, lanjut. Nah, ini informasinya juga mengenai provinsi ya, Bapak Ibu ya. Kita baginya per provinsi. Oke, ini masih dengan data yang sama, cuma dari sisi penyampaian yang lain. Nah, ini beberapa contoh nih Bapak Ibu ya. Ini contoh aja. Tetapi ini lebih banyak lagi ya, karena tadi kita lihat ada 5.000 ya. Nah, Bapak Ibu semua, karena kita ngomongnya PLTS atap nih, semoga kita semua yang selama ini berkecimpung PLTS atap memasang ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga pada masang nih semua nih ya. Saya masang di rumah sedikit aja, kecil aja 1,4, tapi memang dengan posisi begini kita bisa bercerita ya, bisa bercerita seperti apa. Jadi memang kalau saya masang 1,4 itu agak sedikit sih pengurangannya ya, 100 sampai 200. Nah, tetapi memang saya posisinya kecil sih. Saya langganannya 3.500 ya. Jadi kalau memang ya Bapak Ibu yang pasti memiliki daya yang lebih pasti akan lebih terasa ya. Jadi memang kalau kecil itu kurang begitu terasa. Tapi kalau kita bisa masang 5 kW ya, 7 kW itu katanya bisa sampai 500-an lebih. Terasa sekali pengurangan di sisi tagihan PLN. Oke, nah jadi ini sudah selesai Bapak Ibu semua. Beberapa hal bisa kita diskusi ya supaya lebih bisa kita melihat hal tersebut dengan lebih jelas. Baik, saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu.